Di video kali ini saya akan membahas alur film semi Jepang yang berjudul Look at Pregnancy. Diceritakan seorang istri yang tidak bisa hamil atau dibilang mandul. Seketika dokter memberikan saran untuk menitipkan kehamilannya ke orang lain. Terlintaslah di benaknya menitipkan kehamilannya ke ibunya. Bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke alur filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang istri yang lagi menunggu antrian di rumah sakit untuk mengetes kehamilan. Gak lama menunggu tibalah gilirannya. Lalu kita dialihkan ke suaminya yang lagi menunggu di luar. Tidak lama istrinya pun selesai mengetes kehamilannya. Suaminya pun langsung menanyakan hasil tesnya. Istrinya menjawab bahwa hasil tesnya besok keluar tapi istrinya kelihatan sangat sedih. Suaminya tidak tega melihat istrinya sedih lalu dia mengajak istrinya untuk pulang. Kita beri saja nama istrinya Naomi. Dan suaminya bernama Asep. Sampai di rumahnya si Naomi pun jujur ke suaminya. Bahwa hasil tesnya tadi sudah keluar tapi dia belum hamil juga. Walaupun ada rasa sedikit kecewa si Asep pun tetap memberikan semangat kepada istrinya. Lalu si Naomi mengatakan ke suaminya bahwa dokter memberikan saran untuk suaminya juga ikut diperiksa. Mungkin dokternya ragu, mana tawan bibit dari si Asep lah yang tidak bagus. Awalnya si Asep tidak mau. Tapi istrinya terus memaksanya karena istrinya sudah pengen banget punya anak. Karena Asep sayang ke istrinya dia pun setuju untuk dicek bibitnya. Keesokan harinya pas di rumah sakit, si Asep pun mengisi formulirnya. Tidak lama dia dipanggil dokter. Sampai di rumahnya si Naomi meminta maaf ke suaminya dan melihatkan hasil tesnya tadi. Ternyata penyebabnya dari si Naomi yang tidak bisa hamil atau dibilang mandul. Pasti ada rasa kecewa dari dirinya si Asep. Tapi si Asep tidak mau menyalahkan istrinya, dia tetap memberikan semangat untuk istri tercintanya. Keesokan harinya kita diperlihatkan seorang wanita yang lagi nelpon. Si wanita itu diminta untuk bertemu dengannya. Si wanita itu pun mengatakan bahwa besok dia akan menemuinya. Kita panggil saja wanita itu bernama Marlin. Keesokan harinya si Marlin bertemu sama orang yang meneleponnya kemarin. Ternyata yang menelponnya kemarin adalah si Naomi. Dengan gugup si Asep memberikan hasil tes kehamilan si Naomi ke si Marlin. Lalu si Asep menjelaskan. Ternyata si Marlin adalah ibu kandungnya si Naomi sekaligus ibu mertuanya si Asep. Si Marlin pun tidak percaya kalau anaknya itu mandul. Marlin pun langsung bertanya ke si Naomi. Tapi si Naomi tidak bisa menjawabnya, dia hanya bisa menangis kemandulannya. Lalu dengan gugupnya si Asep minta tolong ke ibu mertuanya untuk menggantikan posisi si Naomi. Bisa juga dibilang menitipkan bibit bayinya ke ibu mertuanya, karena penyebab dia belum punya anak adalah si Naomi. Mereka berdua sudah sepakat untuk menitipkan kehamilannya ke ibu mertuanya. Ibu mertuanya pun kebingungan dan tidak bisa menjawabnya. Malam harinya si Naomi pun curhat ke ibunya. Bahwasannya dia sudah pengen banget punya anak tapi keadaannya begini. Lalu si Naomi mencoba lagi untuk memohon ke ibunya biar ibunya mau membantunya. Si Marlin pun kasihan melihat anaknya. Dan si Marlin pun mau membantunya.
母さんにしか頼めないの。Tibalah harinya. Di hari pertamanya mereka masih merasa canggung. Sebelum mencangkul sawah ibu mertuanya, si Asep pun minta maaf duluan. こんなことになってしまって、すいません。 Gak lama mengobrol, si Naomi meminta suaminya untuk membuka celananya. Tapi ibunya mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya kalau terlalu terang. Dengan inisiatifnya si Naomi mematikan lampunya. すいません。 Ibunya pun langsung bersiap-siap. Ibunya berbaring di atas kasur dan membuka sempak Fir'aunnya. Si Asep pun masih gugup, tapi istrinya terus memaksa dan menyuruh melakukannya. Dengan terpaksa Asep mengikuti kemauan istrinya. Sungguh enaknya menjadi si Asep. Ibu mertuanya pun juga oke. Mencangkul sawah ibu mertuanya sambil ditemanin istrinya. すいません。 Di hari selanjutnya, mungkin si Asep tidak bebas melakukan karena ada istri di sampingnya. Si Asep meminta istrinya untuk menunggu di luar saja. Setelah istrinya pergi keluar, si Asep pun melanjutkannya. お母さん、続けますね。お願いします。 Setelah 1 bulan kerja kelompok, si Marlin pun melaporkan hasilnya. Ternyata belum juga berbuah hasil atau si Marlin belum juga hamil. Naomi pun kecewa. ならないで、お母さん。 Karena sudah pengen banget punya anak, si Naomi berniat untuk meminta saran dari dokter. 先生に相談。 Lalu ibunya mengatakan bahwa dia mau mencoba sekali lagi. Tapi Naomi ragu dengan ibunya dan si Naomi takut kalau ibunya sudah gak kuat lagi. Lagi pula si Naomi mengatakan bahwa ibu sudah terlalu tua. でも、 Asep pun memotong pembicaraan istrinya dan Asep mengatakan bahwa dia siap untuk mencoba sekali lagi. Tidak ada pilihan lain, si Naomi menyetujuinya. 体、俺、一度だけで諦めるのは、まだ早いと思うし。 Pas di kamar, si Naomi mengatakan bahwa dia menyerahkan semuanya ke ibu dan ke suaminya. Intinya si Naomi hanya pingin punya anak. Sebelum melakukannya, si Asep meminta si Naomi untuk menunggu di luar saja. でも、いつもは、リラックスできるのかなって思ったりしてさ。 Si Asep memaksa si Naomi untuk menunggu di luar. Lalu si Naomi pergi keluar dan dia mau pergi belanja. 買い物に行ってこようかな。うん。じゃあ、あとは、誰でお願いします。あ、終わったら連絡するから。 Sehabis Naomi keluar, ibu mertuanya meminta untuk melakukannya sekarang. Tapi si Asep tidak mau melakukannya di sini, si Asep mau melakukan di tempat lain. Lalu ibu mertuanya memberikan saran melakukannya di kamarnya. Asep pun setuju. 部屋に、一緒。 Sampai di kamar ibu mertuanya dan langsung. Setelah beberapa bulan kemudian, ibunya pun melaporkan hasil kerja kelompoknya. Ternyata usahanya selama ini tidak sia-sia, ibunya pun berhasil hamil. Si Naomi dan si Asep bahagia mendengarnya. お母さん Walaupun mereka bahagia, saya menjadi bingung. Itu cucunya atau anaknya? Kalau itu anaknya berarti si Naomi menjadi kakaknya. Bukan jadi anak si Naomi dong. Tapi ya udahlah, si Asep tetap menjadi MVP-nya. Setahun kemudian anak hasil kerja si Asep dengan ibu mertuanya pun sudah lahir. Kelihatan si Naomi yang sangat bahagia telah mempunyai anak. Walaupun bukan hasil kerjanya dengan suaminya, tapi si Naomi tetap bahagia. Gak sengaja ibunya melihat si Naomi yang begitu bahagia bermain sama anaknya. Ibunya bahagia bercampur sedih.
Karena ibunya tidak bisa lagi merasakan rudal menantunya dan ibunya bakalan merasakan kesepian lagi. ねえ。いくら見ても可愛いお顔ですね。なりたいね。Malam harinya si Marlin nekat masuk ke kamar anaknya yang lagi tidur dengan suaminya. Dan si Marlin langsung. Tolong yang bisa menjelaskan posisi si Naomi dalam film ini. Dia sebagai kakak atau sebagai ibu dari anak itu. Sekian dari alur film kali ini, kalau ada salah kata saya minta maaf.